Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan kontrak konstruksi. Yang beranggotakan Safrul Hidayat, Sabri Irina Kauzilkis, dan Farah Faradisila. Next. Pengertian. Suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi yang meliputi pertama itu kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset. Yang kedua, konstruksi untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Next. Penggolongan kontrak konstruksi. Penggolongan kontrak konstruksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kontrak harga tetap, yaitu kontrak harga tetap ini dimaksudkan sebagai kontrak yang disyaratkan bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya. Yang kedua, kontrak biaya plus. Pada kontrak ini, kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan ditambah imbalan tetap. Next. Peraturan yang terkait. Aturan pelaksanaan perpajakan PP nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang kedua, lingkup usaha jasa konstruksi. Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 187 PMK 03/2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Standar akuntansi PSAK nomor 34 revisi tahun 2010 tentang kontrak konstruksi. Next. Jasa usaha konstruksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, perancangan konstruksi. Perancangan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perancangan bangunan fisik lain. Yang kedua, pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan atau engineering, procurement, and construction, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan atau design and build. Yang terakhir, pengawasan konstruksi. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dalam akuntansi kontrak konstruksi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana mewajibkan kepada wajib pajak untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian dan metode penyelesaian secara
profesional sebagai dasar pengakuan pendapatan. Yang kedua yaitu PSAK nomor 34 tahun 2010. Apabila hasil outcome kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian kontrak pada neraca. Yang kedua yaitu taksiran kerugian pada kontrak konstruksi harus diakui sebagai beban. Selanjutnya itu penggunaan metode presentasi penyelesaian. Yang pertama, mengakui pendapatan kontrak sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Sehingga akan tampak adanya pendapatan dan biaya yang diakui dalam suatu tahun pajak dipengaruhi juga oleh pendapatan dan biaya yang diakui dalam suatu tahun pajak sebelumnya. Yang kedua yaitu pendapatan dan beban perlu memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak. Yang ketiga yaitu pendapatan kontrak dapat berbentuk piutang. Piutang di sini yaitu termasuk piutang tidak tertagih, maka diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian pendapatan kontrak. Selanjutnya itu pajak penghasilan jasa konstruksi eh, masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, serta mengatur penetapan laba bruto usaha di bidang jasa konstruksi. Laba bruto usaha yang diperoleh dihitung berdasarkan metode presentasi tingkat penyelesaian pekerjaan. Bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap di bidang jasa konstruksi yang mengerjakan proyek dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, maka perhitungan penghasilan kena pajak dapat dilakukan dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian. Selanjutnya itu tarif pajak penghasilan usaha jasa konstruksi. Sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan telah memberikan wewenang untuk mengatur pengenaan pajak atas penghasilan usaha konstruksi dengan peraturan pemerintah. Dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2009 untuk usaha konstruksi yang sifat pengenaannya final yaitu yang pertama 4% dari jumlah bruto yang diterima wajib pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi. Yang kedua 2% dari jumlah bruto yang diterima wajib pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. Yang ketiga, 4% dari jumlah bruto yang diterima wajib pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tidak pekerjaan jasa konstruksi. Yang pertama ada perawatan berupa pembersihan dan pengecatan bangunan, bentuk fisik lainnya yang dilakukan oleh bukan pengusaha konstruksi. Yang kedua, pemasangan komponen dan pemeliharaan mesin dan peralatan mekanik atau elektrik langsung oleh pemasok komponen siap pasang tersebut. Yang ketiga ada pekerjaan jasa teknik, desain interior yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa konstruksi. Next. Next. Nah, contoh perhitungannya di sini, contohnya suatu proyek konstruksi yang bernilai 1 miliar dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, 5 tahun. Nah, keterangan biaya-biayanya dan terjadi pada tiap-tiap tahunnya itu sebagai berikut. Tahun 2016, akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku itu 150 juta, perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek itu sekitar 700 juta. Yang tahun 2017 akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku senilai 400 juta dan perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek sekitar 450 juta. Di tahun 2018 akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku senilai 600 juta dan perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek sekitar 250 juta. Di tahun 2019 akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku 750 juta dan perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek sekitar 100 juta. Dan di akhir tahun 2020 total biaya proyeknya itu sekitar 875 juta dengan total perkiraan semula 850 juta. Next.
Jadi laba bruto usaha setiap tahunnya itu dihitung. Nah, di tahun 2016 harga kontraknya itu kan senilai 1 miliar. Nah, akumulasi biayanya itu kan tadi 150 juta dan perkiraan sisa biayanya itu senilai 700 juta. Jadi itu ditambahkan jadi 850 juta dan dikurangi oleh harga kontrak jadinya 150 juta. Nah, perkiraan laba bruto usaha proyeknya pada tahun 2016 itu perhitungannya akumulasi biaya di tahun 2016 dibagi jumlah penjumlahan dari akumulasi biaya ditambah sisa biaya dikalikan eh, hasil hasil dari pengurangan harga kontrak dikurangi jumlah akumulasi biaya biaya dan sisa biaya. Jadi 150 juta dibagi 850 juta dikali 150 juta hasilnya 26 juta 470,58823. Nah, di tahun 2017 akumulasi biayanya itu 400 juta. Perkiraan sisa biayanya 450 juta ditambahkan jadi sama 850 juta. Dan untuk perkiraan laba bruto usaha proyeknya itu akumulasi biayanya 400 dibagi 850 juta dikali 150 juta senilai 70,588,235,29. Jadi laba bruto sampai dengan tahun 2016 tadi 26,470,588,23 ditambah laba bruto sampai tahun 2017 dikurangin jadi 44,117,647,06. Next. Di tahun 2018 akumulasi biayanya itu sekitar 600 juta. Jadi perkiraan laba bruto usaha proyeknya itu 600 juta dibagi 250 dikali 150 itu hasilnya 105 juta 882,352,94. Nah, laba bruto sampai dengan tahun 2017 itu 105,882 dikurangi 70,588 itu hasilnya laba bruto sampai tahun 2018 itu hasilnya 35,294,117. Nah, di tahun 2019 akumulasi biayanya itu sekitar senilai 750 juta. Jadi 750 juta dibagi 850 dikali 150 itu 132,352,941. Dikurangi laba bruto tahun 2018 105,882,352 jadi 26,470,588,23. Dan di tahun 2020 harga kontraknya itu kan 1 miliar. Nah, total biaya proyeknya itu 875 juta dan laba bruto usahanya itu senilai 125 juta. Jadi laba bruto usaha sampai dengan tahun 2019 itu 132,352,941 dikurangin jadi laba rugi usaha tahun 2020 itu 7.352 minus 7.352. Next. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.